Oke, kita mulai dengan sebuah realitas klinis yang paling berat. Ini adalah wasting syndrome, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai penyakit SLIM. Ini adalah salah satu manifestasi stadium akhir dari infeksi HIV yang tidak terkontrol. Gambaran ini nunjukin dengan sangat jelas gimana virus bisa melumpuhkan tubuh dari dalam. Dan ini jadi pengingat buat kita, betapa pentingnya memahami mekanisme penyakit ini sampai ke akarnya. Selamat datang, teman-teman. Di sesi kali ini, kita akan membedah HIV secara menyeluruh, mulai dari biologinya sebagai virus, gimana dia menyebar secara global, sampai ke fokus utama kita nanti, yaitu bagaimana virus ini bermanifestasi pada mata. Kita akan coba sambungkan ilmu dasar dengan praktik klinis kita sehari-hari di bidang oftalmologi. Nah, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari realitas klinis AIDS. Lalu kita menyelam ke biologi virusnya, kita telusuri perjalanan penyakitnya, lihat skalanya secara global, dan puncaknya kita akan fokus ke manifestasi okulernya, yang paling relevan buat kita semua. Oke, mari kita mulai dari awal. Realitas klinis dari AIDS. Jadi, sebelum kita ngomongin virusnya, kita harus paham dulu efek kehancuran yang ditimbulkannya pada sistem pertahanan tubuh manusia. Di sini kita bisa lihat dua wajah klasik dari AIDS. Yang di kiri itu sarkoma Kaposi, sebuah keganasan vaskuler yang jadi salah satu penanda awal epidemi AIDS dulu. Nah, di sebelahnya ada kandidiasis oral yang masif. Ini infeksi jamur oportunistik yang nunjukin betapa lumpuhnya sistem imun seluler pasien. Keduanya ini adalah tanda bahaya klinis yang nunjukin adanya imunosupresi yang sangat berat. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama musuh utamanya. Bagian kedua, biologi virus HIV-1. Kalau kita paham struktur dan siklus hidupnya, kita jadi ngerti gimana strategi serangannya dan di mana titik lemahnya buat target terapi. Jadi, HIV-1 ini apa sih sebenarnya? Dia itu retrovirus, artinya materi genetiknya berupa RNA, bukan DNA. Target utamanya itu jenderalnya sistem imun kita, limfosit T helper yang punya reseptor CD4. Terus, senjata rahasianya apa? Enzim yang namanya reverse transcriptase. Enzim inilah yang bikin dia bisa melakukan sesuatu yang harusnya mustahil, mengubah RNA jadi DNA, lalu menyusup ke dalam genom kita selamanya. Coba kita bedah anatomi virion HIV-1 ini. Di permukaannya ada semacam paku-paku glikoprotein, yaitu GP120 dan GP40. Ini fungsinya kayak kunci molekuler buat ngebobol sel kita. Di dalam intinya tersimpan dua salinan RNA virus, lengkap dengan enzim reverse transkriptase-nya. Ini udah kayak paket komplit buat memulai pembajakan sel. Nah, ini dia momen paling krusial di awal infeksi. Glikoprotein GP120 di permukaan virus itu bekerja persis kayak anak kunci yang spesifik. Dia nyari gemboknya, yaitu reseptor CD4 di limfosit T helper. Perlekatan inilah yang jadi gerbang masuk utama buat virus memulai invasinya. Siklus hidup HIV ini kalau kita lihat benar-benar kayak proses pembajakan sel yang super efisien dan bisa kita bagi jadi 5 langkah utama. Dimulai dengan perlekatan, lalu reverse transcription buat mengubah RNA jadi DNA. DNA virus ini kemudian diintegrasikan ke genom sel inang yang secara efektif mengubah sel kita jadi pabrik virus. Setelah komponen-komponen baru direplikasi dan dirakit, virion-virion baru pun dilepaskan buat menginfeksi sel lain. Oke, biologinya udah kebayang ya. Sekarang, mari kita lihat gimana perang antara virus dan tubuh ini berlangsung dari waktu ke waktu di dalam tubuh seorang pasien. Grafik ini, jujur, adalah rangkuman dari semua cerita patogenesis HIV. Garis merah itu viral load alias jumlah virusnya. Sementara garis biru adalah pasukan pertahanan kita, sel CD4. Coba perhatikan hubungan terbalik yang dramatis ini. Setiap kali jumlah virus meroket, jumlah sel CD4 langsung anjlok. Ini visualisasi yang sangat jelas tentang bagaimana replikasi virus menghancurkan sistem kekebalan kita. Jadi, biar gampang ingatnya, ada dua hal penting ini. Viral load itu ukuran seberapa aktif virusnya. Makin tinggi, makin agresif penyakitnya. Sebaliknya, kadar CD4 itu ukuran kekuatan pertahanan kita. Makin rendah, makin kebuka lebar pintu buat infeksi-infeksi oportunistik yang jadi ciri khas AIDS. Perjalanan penyakitnya ini bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Babak awal, viral load meledak. Seringnya sih diiringi gejala kayak flu biasa. Terus, masuk ke fase laten atau asimptomatik yang bisa berlangsung bertahun-tahun. Di sini terjadi perang senyap, di mana sel CD4 terus-menerus digerogoti. Nah, babak akhirnya adalah AIDS, yaitu saat CD4 jatuh di bawah 200, pertahanan tubuh runtuh, dan infeksi oportunistik mulai mengambil alih. Dan biar kebayang skalanya, coba bayangin, pada pasien yang nggak diobati, tubuhnya itu memproduksi
lebih dari 10 miliar partikel virus baru, dan itu setiap hari. Dengan serangan sebesar ini, ya nggak heran kalau sistem kekebalan tubuh kita akhirnya kewalahan. Nah, dari level individu, sekarang kita coba zoom out lihat gambaran besarnya. Dari satu pasien, kita beralih ke skala pandemi global di bagian epidemiologi HIV. Coba kita mundur sedikit ke puncak epidemi. Menurut data WHO tahun 1999, waktu itu diperkirakan ada sekitar 15.000 infeksi baru setiap hari. Angka ini nunjukin betapa eksplosifnya penyebaran virus ini sebelum era terapi antiretroviral yang efektif ditemukan. Peta distribusi global di tahun 2000 ini nunjukin gambaran yang jelas banget. Meskipun ini masalah dunia, pandemi ini punya epicentrum yang nggak bisa dibantah. Afrika Sub-Sahara, wilayah ini menanggung beban terbesar dengan lebih dari 25 juta orang yang hidup dengan HIV/AIDS saat itu. Penting banget buat kita ngerti kalau HIV itu bukan cuma soal virus. Penyebarannya ini juga dipercepat oleh banyak faktor sosioekonomi, kemiskinan, kurangnya edukasi dan akses kesehatan, sampai penggunaan narkoba suntik. Semua ini menciptakan semacam perfect storm untuk transmisi virus. Oke, akhirnya kita sampai ke topik utama buat kita semua sebagai dokter mata, manifestasi HIV di mata. Dan kuncinya ada di sini. Hampir semua komplikasi okuler yang signifikan itu berkorelasi langsung dengan kadar CD4. Mereka ini adalah penanda penyakit lanjut, biasanya baru muncul saat CD4 jatuh di bawah 200 dan terutama di bawah angka 50. Secara garis besar, manifestasi okular HIV bisa kita bagi berdasarkan lokasi. Di segmen anterior, kita sering lihat lesi kulit seperti herpes zoster ophthalmicus dan molluscum atau sarkoma kaposi di konjungtiva. Tapi, ancaman terbesar buat penglihatan itu adanya di segmen posterior. Retinitis CMV jadi penyebab utama kebutaan, diikuti infeksi oportunistik lain seperti toxoplasmosis dan tanda-tanda tekanan intrakranial seperti papiledema akibat meningitis cryptococcus. Ini contohnya, herpes zoster ophthalmicus. Nah, kalau kita nemu pasien, apalagi usianya masih muda, dengan reaktivasi VZV di dermatom V1 kayak gini, ini harus jadi red flag besar. Kondisi ini adalah penanda kuat imunosupresi, dan kita wajib mempertimbangkan kemungkinan infeksi HIV yang belum terdiagnosis. Lanjut, molluscum contagiosum. Mungkin kelihatannya sepele ya, pada orang yang imunnya bagus, lesi ini jarang dan seringkali sembuh sendiri. Tapi pada pasien HIV, kita bisa lihat lesi yang jumlahnya banyak banget, persisten, dan ukurannya besar-besar di area sekitar mata. Ini adalah petunjuk klinis yang halus, tapi sangat penting tentang status imun pasien. Dan yang ini sarkoma kaposi di konjungtiva. Lesi vaskular merah terang yang khas ini adalah salah satu AIDS-defining illness. Dan poin pentingnya apa? Bisa jadi kita sebagai dokter mata yang pertama kali menemukan tanda ini. Dan dengan begitu, kita bisa jadi yang pertama kali mendiagnosis AIDS pada seorang pasien. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Mata itu sering dibilang jendela tubuh. Dan dalam kasus HIV, ini beneran jadi jendela langsung ke status imun pasien. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai spesialis mata bisa memaksimalkan peran ini? Gimana caranya kita mengubah pemeriksaan rutin menjadi alat screening dan pemantauan yang lebih proaktif untuk populasi berisiko? Ini menegaskan kalau peran kita itu jauh lebih dari sekedar ngobatin mata, tapi juga jadi bagian integral dari tim manajemen pasien HIV.